Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi mengenai struktur ginjal dan proses pembentukan urin. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Arham Firmansyah, yang kedua Syarifah Hijrah Febrianti saya sendiri, yang ketiga ada Zakia Nashwa Zainuddin, yang keempat ada Ainun Mardia, dan yang kelima ada Susiati S. Pada bagian-bagian ginjal, bisa teman-teman lihat sekalian gambar yang ada di sini, yaitu gambar ginjal serta bagiannya. Untuk penjelasannya sendiri, untuk penjelasan yang pertama ada kapsul ginjal atau biasa disebut dengan kapsula fibrosa. Kapsul ginjal ini adalah lapisan terluar yang menutupi seluruh permukaan ginjal. Terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang kuat. Kapsul ginjal ini melindungi ginjal dari kerusakan fisik dan infeksi. Yang kedua ada korteks ginjal atau biasa disebut dengan korteks. Korteks ginjal ini terletak di luar bagian dalam ginjal dan memiliki warna merah gelap. Korteks ginjal ini mengandung glomerulus, tubulus ginjal, dan pembuluh darah kecil. Fungsi utama korteks ginjal adalah untuk pembentukan filtrat ginjal atau urin awal melalui proses filtrasi darah. Bagian-bagian dari ginjal yang selanjutnya adalah yang ketiga, medula ginjal atau medula. Medula ginjal terletak di dalam ginjal, di sebelah dalam korteks ginjal. Medula ginjal berwarna lebih pucat dibandingkan korteks yang terdiri dari struktur piramidal yang disebut piramida ginjal. Medula ginjal mengandung tubulus ginjal yang berperan dalam proses pemekatan urin. Yang keempat, piramida ginjal atau piramid. Piramida ginjal merupakan struktur segitiga yang terdiri dari sejumlah tubulus ginjal. Setiap piramida ginjal memiliki ujung yang menyatu di medula ginjal dan pangkalnya mengarah ke pelvis ginjal. Fungsi piramida ginjal adalah membawa urin dari korteks menuju pelvis ginjal. Yang kelima, kolom bertepi atau columni bertini. Kolom bertepi adalah jaringan ikat yang terdapat di antara piramida ginjal. Jaringan ini membantu memberikan dukungan struktural pada ginjal dan membantu mempertahankan posisi yang tepat di dalam rongga retroperitoneal. Yang keenam, pelvis ginjal atau renal pelvis. Pelvis ginjal adalah struktur berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal. Pelvis ginjal berfungsi sebagai tempat pengumpulan urin yang dihasilkan oleh tubulus ginjal. Urin kemudian dialirkan dari pelvis ginjal ke ureter untuk dibawa ke kandung kemih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ureter dan pembuluh darah ginjal. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal dengan kandungan kemih. Setiap ginjal memiliki satu ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Ureter memiliki katup yang menghindari aliran balik urin ke ginjal. Pembuluh darah ginjal. Ginjal memiliki pasokan darah yang kaya untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Arteri renalis membawa darah ke ginjal untuk difiltrasi dan dibersihkan. Sedangkan vena renalis mengambil darah yang telah dibersihkan dan mengalirkannya kembali ke aliran darah sistemik. Proses pembentukan dan pengolahan urin melibatkan beberapa tahapan yang terjadi di dalam ginjal. Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut. Yang pertama itu filtrasi. Proses dimulai di glomerulus, yaitu jaringan pembuluh darah kecil di korteks ginjal. Tekanan darah yang tinggi di arteriola aferen memaksa darah masuk ke glomerulus. Di dalam glomerulus, tekanan ini menyebabkan filtrasi cairan darah melalui dinding kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Cairan yang terfiltrasi disebut filtrat ginjal, mengandung air, zat-zat sisa, elektrolit, dan molekul-molekul kecil seperti glukosa, asam amino, dan urea.
Bagian kedua, reabsorpsi. Filtrat ginjal yang terbentuk mengalir ke tubulus ginjal dimulai dari tubulus proksimal. Pada tahap ini, tubulus ginjal berperan dalam menyerap kembali zat-zat yang masih berguna dalam tubuh, seperti glukosa, air, elektrolit, dan sejumlah kecil urea. Dari tubulus kembali ke pembuluh darah kapiler, reabsorpsi terjadi secara selektif dan tergantung pada kebutuhan tubuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan mengenai proses struktur ginjal. Yang ketiga ada sekresi. Tahap ini melibatkan transfer aktif zat-zat yang tidak diinginkan, seperti zat-zat sisa tambahan atau obat-obatan dan kelebihan ion hidrogen atau H+ ke dalam tubulus ginjal. Kemudian zat-zat ini ditransfer dari pembuluh darah kapiler ke dalam tubulus ginjal, meningkatkan konsentrasi zat-zat tersebut dalam filtrat ginjal. Kemudian ada yang keempat yaitu pemekatan. Setelah melewati lingkaran Henle dalam medula ginjal, filtrat ginjal masuk ke tubulus distal. Pada tahap ini, air diserap kembali ke dalam pembuluh darah kapiler melalui proses osmosis. Kemudian proses ini menghasilkan pemekatan filtrat ginjal dan membentuk urin yang lebih terkonsentrasi. Kemudian yang kelima, ada pengumpulan. Urin yang telah terbentuk di tubulus distal dikumpulkan dalam piramida ginjal dan mengalir ke pelvis ginjal melalui ductus kolektor. Di pelvis ginjal, urin dikumpulkan sebelum dialirkan ke ureter dan kemudian ke kandung kemih melalui peristaltik ureter. Selama proses-proses ini, ginjal juga mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh dengan mengatur jumlah air yang direabsorpsi dan elektrolit yang disekresikan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah yang tepat, seperti pada gambar yang telah ditampilkan.